Shen Changning, seluruh keluarga kakekmu dari pihak ibu dituduh berkhianat dan berkomplot dengan musuh. Seluruh keluargamu dihukum mati tanpa sisa. Sedangkan untukmu, kakak, bagaimana rasanya membusuk di istana dingin ini? Ye Jingxuan, beraninya kau membohongiku. Hahaha. Tidak ada lagi rasa sakit yang luar biasa karena kaki dan tanganku dipotong. Aku Shen Changning. Ternyata kembali ke perjamuan istana pertengahan musim gugur 3 tahun yang lalu, Ayahanda Kaisar. Hamba dan nona besar keluarga Shen saling mencintai. Mohon Ayahanda Kaisar merestui dan menikahkan kami. Wajah munafik inilah yang sangat kubenci. Di kehidupan sebelumnya, aku mengerahkan 1 juta pasukan militer milik keluarga kakekku demi membantunya naik takhta. Tapi imbalan yang kudapatkan justru titah kaisar untuk menghukum mati seluruh keluargaku. Sedangkan aku demi cinta sejatinya, yaitu adik perempuanku sendiri, Shen Wan-er, aku dijadikan manusia babi yang mengenaskan. Unata mama dan mati dengan sangat tragis di istana dingin. Changning, kenapa kamu malah melamun? Cepat maju dan ucapkan terima kasih atas kemurahan hati ini. Hamba, Shen Changning, berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Tapi hamba sama sekali tidak sudi menikah dengan pangeran ketiga. Apa yang sedang kau bicarakan? Bukankah kita jelas-jelas? Pangeran, harap jaga ucapan Anda. Hubungan hamba dengan pangeran sangat bersih dan tanpa celah. Bahkan kita baru bertemu beberapa kali saja. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang kita saling mencintai? Tolong jangan merusak kesucian hamba dengan omong kosong Anda, pangeran. Kakak, bagaimana bisa kakak melukai hati pangeran seperti ini? Pangeran begitu tulus mencintai kakak. Bahkan aku saja sampai merasa terharu melihatnya. Jika kakak merasa tidak puas dengan sesuatu, tumpahkan saja amarah kakak padaku. Tapi tolong, jangan menentang titah kaisar hanya karena keras kepala. Enyahlah, saat nyonya sedang berbicara, anak selir sepertimu tidak punya hak untuk ikut campur. Changning, ternyata kau bisa menjadi sekejam ini. Wan-er sudah berbaik hati menasihatimu. Bodi, tapi engkau malah mempermalukannya. Jika pangeran memang begitu peduli pada adik tiriku, bagaimana jika meminta kaisar untuk menikahkan Anda dengannya saja? Ular berbisa memang paling cocok bersanding dengan serigala licik. Bukankah itu akan abadi selamanya? Kau, Shen Changning, lancang sekali kau. Shen Changning, apa kau pikir titah pernikahan dari kami ini cuma main-main? Hamba tidak berani paduka. Hamba hanya tahu diri bahwa keberuntungan hamba sangatlah dangkal, sehingga tidak pantas bersanding dengan yang mulia pangeran ketiga yang begitu agung dan mulia. Jika paduka tetap bersikeras menjodohkan kami, hamba terpaksa akan menumpahkan darah di tempat ini demi mempertahankan kehormatan hamba. Bagus, mempertahankan kehormatan katamu? Prajurit, seret gadis pembangkang yang tidak tahu diri ini. Jebloskan dia ke sel hukuman mati. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Paman Kaisar, bukankah paman sedang menumpas pemberontakan di perbatasan? Bagaimana bisa... Pangeran, akhirnya Anda kembali juga. Jika Anda terlambat selangkah saja, paduka pasti sudah memaksa aku yang sedang mengandung darah dagingmu ini untuk menikah dengan pangeran ketiga. Apa putri sulung keluarga Shen ini sudah gila? Apa dia tahu apa yang baru saja dia katakan? Pangeran Wali terkenal sangat dingin dan tidak pernah menyentuh wanita. Terlebih lagi, dia selalu berada di perbatasan selama ini. Shen Changning, berani-beraninya kau bertindak murahan dan berselingkuh secara diam-diam dengan paman kaisar. Aku dan pangeran sudah lama mengikat janji sehidup semati. Karena tidak bisa merebut cintaku, apa kau ingin memaksaku? Di dalam perutku ini ada darah daging murni keturunan kekaisaran. Darah dagingku? Nona besar Shen, sudahkah kau menentukan bagaimana caramu mati nanti? Peta pertahanan wilayah barat daya, ditambah dengan dukungan dari kediaman Jenderal Pelindung Negara. Ditukar dengan nyawaku, Anda tidak akan rugi sama sekali. Kekuasaan militer dan peta pertahanan barat daya, Shen Changning, sebaiknya kau berdoa agar benar-benar bisa menyerahkannya. Jika tidak, kau akan merasakan akibat fatal yang tidak sanggup kau tanggung. Kakanda Kaisar karena Changning sudah mengandung darah dagingku, maka dia adalah calon nyonya besar di kediaman Pangeran Wali. Pernikahan ini, biar aku sendiri yang menentukannya. Kakanda Kaisar tentu tidak akan merebut wanita yang kucintai, bukan? Xiao yang kau sungguh lancang. Kau berani membawa pedang masuk ke dalam aula istana. Dan sekarang di hadapan semua orang,
Dalam tamuka, kau bahkan ingin membatalkan pertunangan yang telah aku anugerahkan kepada putra ketiga. Apakah di matamu sudah tidak ada lagi aku, kaisarmu ini? Hamba telah bertumpah darah di wilayah barat daya. Baru saja memadamkan pemberontakan dan mempertahankan setengah dari wilayah Daliang. Jika hari ini Baginda Kaisar bersikeras memisahkan kami, maka hamba terpaksa menggunakan cara hamba sendiri untuk melindungi orang hamba. Baginda Kaisar tentu tahu betul bahwa Xiaoyan memegang kendali atas pasukan militer yang sangat besar. Jika saat ini sampai terjadi bentrokan, yang akan rugi besar hanyalah pihak kekaisaran sendiri. Paman, jangan mau ditipu oleh wanita jalang ini, yaitu wanita murahan yang sama sekali tidak tahu malu. Anak haram di dalam kandungannya tidak mungkin darah daging paman, wanitaku. Sejak kapan kau berhak menghakiminya? Jika kau berani berbuat tidak sopan padanya lagi, aku sendiri yang akan mencabut lidahmu. Kita pergi. Di mana peta pertahanannya? Peta itu ada di dalam kepalaku. Peta pertahanan itu sangatlah rumit. Aku butuh waktu 3 hari untuk menggambarnya kembali dan menyerahkannya padamu. 3 hari, Shen Changning? Siapapun yang berani mencoba mempermainkanku dengan tangan kosong. Semuanya sudah berakhir menjadi tumpukan daging busuk di kuburan massal. Apa yang membuatmu berpikir, aku punya kesabaran untuk menunggumu selama 3 hari? Karena Yang Mulia tidak punya pilihan lain. Para pemberontak di 3 wilayah barat daya sangatlah cerdik. Meskipun kali ini Yang Mulia berhasil menekan mereka, tapi itu belum menghancurkan kekuatan inti mereka. Tanpa peta pertahanan penting itu, sekuat apapun pasukan zirah hitam milik Yang Mulia, mereka hanya akan mati sia-sia di medan perang barat daya. Karena aku berani menggunakannya sebagai jaminan, tentu saja aku punya keyakinan untuk mempertahankan nyawaku sendiri. Baik, aku beri kau waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari peta itu tidak diserahkan, aku sendiri yang akan menghabisimu. Enyahlah, aku berhasil bertahan hidup. Asalkan aku bisa melewati malam ini, aku akan punya cukup waktu untuk membalikan keadaan. Berlutut kamu, Shen Changning. Lihat dirimu. Apa yang sudah kamu lakukan di hadapan kaisar hari ini? Menolak pernikahan di depan umum, lalu dengan tidak tahu malunya mendekati Pangeran Wali. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Shen kita. Ibu, ucapan ibu sungguh menggelikan. Aku sekarang adalah calon istri Pangeran Wali, Eldadi, yang telah diakui di hadapan seluruh pejabat istana. Ibu menyuruhku berlutut. Apa ibu ingin mempermalukan kediaman Pangeran Wali? Atau ibu merasa leher ibu? Kikitku lebih keras daripada pedang milik Pangeran Wali? Kakak, bagaimana bisa kakak bicara seperti itu kepada ibu? Ibu melakukan ini juga demi memikirkan nama baik kakak. Saat ini orang-orang di luar sana sedang membicarakanmu. Mereka bilang kakak tidak menjaga kehormatan wanita. Jika kakak memang tidak ingin menikah dengan pangeran ketiga, kakak bisa mengatakannya baik-baik. Mengapa harus sampai menghancurkan kesucian kakak sendiri? Apakah kesucianku hancur atau tidak? Pangeran Walilah yang paling tahu. Jadi adik tidak perlu repot-repot mencampuri urusanku di sini. Sebaliknya justru adik tadi di aula Taiji begitu gigih membela pangeran ketiga. Menangis terseduh-seduh dengan begitu memelas, sampai-sampai orang yang tidak tahu, pasti mengira kalau adiklah calon istri pangeran ketiga. Yang sebenarnya, bawa kemari ramuan obatnya. Kakak sudah salah paham. Aku hanya merasa kasihan pada pangeran ketiga. Kakak pasti terkejut karena kejadian malam ini. Ini adalah sup penenang yang khusus ibu minta dapur buatkan untukmu. Minumlah selagi hangat, Kak. Setelah meminumnya, tidurlah yang nyenyak. Urusan besok biar kita bahas besok saja. Di kehidupan lalu, saat aku berada di istana dingin, Shen Wan-er demi menyiksaku. Tidak jarang mencekokiku dengan berbagai obat yang menyiksa. Kenapa? Apa kakak takut kami memasukkan racun ke dalam sup ini? Karena adik sendiri yang membawakannya langsung, bagaimana mungkin aku tidak meminumnya? Sup yang luar biasa, benar-benar menenangkan pikiran. Aku merasa agak lelah. Ibu, adik, aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Kalian ingin menghancurkan kehormatanku? Kalau begitu, aku akan membuat kalian menerima akibat dari ulah kalian sendiri. Bubuk pemikat di kotak ini harus dipadukan dengan keharuman bunga sedap malam, agar anjing pelacak bisa menemukan sasarannya. Cepat, kepung seluruh halaman ini. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Berani sekali kau, Shen Changning yang tak tahu malu. Berani sekali kau bermain serong dengan pria lain di kediaman jenderal. Hari ini aku harus membersihkan nama baik keluarga jenderal. Ibu, pagi-pagi sekali Anda membawa pangeran ketiga dan begitu banyak orang.
lalu mendobrak pintu kamarku dengan kasar. Sebenarnya apa yang sedang ibu cari? Semalam kau tidak tidur di kamarmu? Lalu di mana kau semalam? Semalam aku merasa agak sesak, jadi aku pergi ke kuil kecil di taman belakang untuk berdoa. Aku baru saja kembali beberapa saat yang lalu. Kenapa? Melihatku berdiri di sini baik-baik saja tanpa kurang satu apapun, sepertinya membuat ibu sangat kecewa. Nyonya Jenderal, Anda begitu terburu-buru meminta saya datang ke kediaman ini. Katanya ada pencuri yang masuk ke halaman Changning. Apakah ini pencuri yang Anda maksud? Ini mungkin para pelayan salah dengar. Ah, tolong, ada orang di sini. Tolong, Nona kedua. Nona kedua, ada apa dengan Anda? Akhirnya pertunjukan yang menarik dimulai. Warner jangan takut. Ada aku di sini. Tidak mungkin. Warnerku, Warner putriku, yang mulia. Yang mulia, dengarkan penjelasan saya. Ini tidak seperti yang Anda lihat. Saya dijebak. Wanita murahan tak tahu malu. Jangan sentuh aku. Nyonya. Nyonya Jenderal, tolong saya. Bukankah semalam Anda memberi saya 10 tael perak dan menyuruh saya mengikuti aroma bunga sedap malam untuk meniduri Nona Sulung? Dasar rakyat jelata bermulut kotor. Akan kubunuh kau. Adikku, kau terus-terusan menuduhku menjebakmu. Padahal semua pelayan di halaman ini melihatnya sendiri. Apa aku yang memaksa ibu membayar orang untuk menyelinap ke kediaman ini? Sungguh kasihan pangeran ketiga. Dia begitu tulus mencintaimu, adikku. Tapi malah dibalas dengan penghinaan yang luar biasa ini. Chen Wan-er, aku benar-benar buta sampai sempat berpikir, kalau kau itu wanita yang suci dan tak berdosa. Shen Changning, sungguh licik siasatmu. Kau kejam sekali. Pangeran terlalu memuji. Dibandingkan dengan kemunafikan dan kekejaman Anda, Pangeran, kekejaman hamba ini masih belum ada apa-apanya. Hati-hati di jalan, Pangeran. Hamba masih harus pergi ke kediaman Pangeran Bupati. Kakekku, untuk mengantarkan sesuatu pada beliau, jadi hamba tidak bisa mengantar Anda lebih jauh. Rencana yang sangat berani. Sepertinya peta pertahanan wilayah barat daya ini, ada yang tidak ingin aku mengirimkannya keluar. Nona besar Shen, pangeran ketiga memberi perintah. Anda tahu terlalu banyak, jadi Anda tidak boleh dibiarkan hidup. Pangeran memerintahkan saya untuk mengantar Anda ke akhirat. Mengantarku ke akhirat. Kita lihat saja apa kalian punya kemampuan untuk itu. Mataku, jangan biarkan dia kabur. Pangeran ketiga memberi perintah. Kita harus melihat mayatnya. Hancurkan kereta kuda itu. Dia ada di sana. Mati kau. Mampus. Lancang sekali. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyentuh orangku? Pangeran Bupati. Cepat mundur, mundur. Karena kalian sudah datang, tinggalkan nyawa kalian di sini. Sungguh tidak berguna. Kau terus saja mengajukan syarat, tapi menyingkirkan beberapa sampah saja tidak becus. Kemana perginya rasa percaya dirimu itu? Aku tahu, sebelum mendapatkan peta pertahanan itu, pangeran tidak akan pernah membiarkanku mati. Demi pangeran ketiga, ayo kita mati bersama. Shin Changning. Ya bang, sadarlah. Sorot mata macam apa itu? Sama sekali tidak ada akal sehat, bagaikan iblis jahat yang merangkak keluar dari jurang maut. Karena air sungai yang sedingin es dan benturan yang begitu keras, racun mematikan Xinggu yang tersembunyi bertahun-tahun di dalam tubuh Xiaoyan. Di tengah situasi kritis ini, kini benar-benar kambuh sepenuhnya. Xiaoyan, lihatlah baik-baik. Ini aku, tapi percuma. Dia sama sekali tidak bisa mendengarku. Xiao, mau. Lihatlah baik-baik. Ini aku. Sangat dingin. Tubuhnya seperti sebongkah es berusia 1000 tahun. Tenang. Di sudut ada jerami kering. Aku juga punya giok hangat 1000 tahun. Aku tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Yang dengarkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Sampai kapan kau mau terus keras kepala? Karena kau sudah bersedia menyelamatkanku. Kenapa sekarang malah menghindar? Shen Changning, demi menyelamatkan diri dari bahaya, kau bahkan rela merelakan giok hangat dan pakaianmu. Itu hanya barang duniawi saja. Kalau nyawa melayang, semuanya tidak akan ada artinya lagi. Aku sudah menyelamatkan nyawa pangeran. Jadi sekarang, pangeran berutang 2 nyawa padaku. Bagus-bagus sekali. Shen Changning, aku menyetujui kesepakatanmu. Mulai sekarang, nyawamu ada di tanganku. Dendammu, biar pangeran ini yang membalaskannya untukmu. Siapapun yang berani menyentuhmu seujung kuku pun, pangeran ini tidak akan pernah mengampuninya. Perjanjian telah disepakati. Aku menatap matanya, menyadari bahwa di sana ada
hasrat kepemilikan yang tak bisa disembunyikan. Akhirnya, beban berat di dalam hatiku pun sirna. Lebih dari setengah hari kemudian, para pengawal bayangan terbaik dari kediaman Pangeran Wali akhirnya menemukan kami di dasar jurang, lalu menyelamatkan kami ke atas. Setelah melewati hidup dan mati, aku menyeret tubuhku yang sangat lelah ini saat dikawal kembali ke kediaman Jenderal Agung. Namun, baru saja kakiku melangkah masuk melewati gerbang kediaman Jenderal, bahkan sebelum aku sempat mengganti pakaianku yang penuh lumpur dan berlumuran darah. Sebuah titah kaisar tiba. Shen Changning, segera terima titah ini. Atas nama surga, kaisar menitahkan. Putri sulung dari kediaman Jenderal Agung, Shen Changling, terkenal anggun, lembut, dan berbudi luhur. Kini penguasa Beidi telah mengirim utusan untuk melamar demi menjalin hubungan 100 tahun. Aliansi pernikahan yang harmonis di antara kedua negara. Maka Shen Changling dianugerahi gelar Putri Anping dan dinikahkan dengan Raja Beidi sebagai permaisuri utama. Diperintahkan untuk bersiap dan berangkat dalam waktu 3 hari menuju Beidi yang jauh demi pernikahan politik ini. Hormatilah titah ini. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Changning, cepat terima titah ini dan sampaikan rasa terima kasihmu. Kakak memang sangat peduli pada kedamaian dunia, sampai rela melayani Raja Beidi demi kedamaian di perbatasan Daliang. Sungguh sebuah pengorbanan yang sangat mulia. Nona besar Shen, terimalah titahnya. Menolak titah kaisar berarti seluruh keluargamu akan dihukum mati. Changning, waktu yang tepat telah tiba. Demi keselamatan negeri Daliang, segeralah berangkat. Yang mulia membawa pengawal kekaisaran hanya untuk menindas seorang wanita lemah. Apa Anda tidak takut jika Pangeran Wali kembali nanti akan memenggal kepala Anda? Shen Changning, jangan harap paman kekaisaranku yang gila itu bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di dasar jurang itu. Dia tidak akan pernah kembali. Sekarang kamu hanyalah bidak catur yang tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar. Pengawal, segera pakaikan gaun pengantin merah ini pada Putri Anping. Kiring dia ke istana sekarang juga. Biarkan dia menghadap kaisar untuk menerima hukuman. Putri Anping, demi kedamaian kedua negara, kau harus menempuh perjalanan jauh ke padang gurun ini. Aku dan seluruh rakyat di dunia akan selalu mengingat budi baikmu. Ini adalah dokumen perjalanan dan segel emas kekaisaran. Yang mulia Putri, serigala gurun yang kesepian, tidak akan peduli dengan aturan apapun. Raja kami adalah pria yang luar biasa dan berambisi besar. Beliau sangat suka melihat keluarga kerajaan dataran tengah tunduk ketakutan seperti ini. Perjalanan keluar perbatasan ini pasti akan membuatmu tidak bisa melupakannya seumur hidup. Hahaha. Rasa hina ini berubah menjadi amarah yang membara. Aku mengatupkan rahangku rapat-rapat dan menolak mati-matian untuk menerima segel emas yang akan membawaku ke jurang kehancuran itu. Shen Changning, beraninya kau menentang titah kaisar. Apa kau benar-benar ingin seluruh keluarga Shenmu dieksekusi mati? Cepat terima titah ini sekarang juga. Siapa yang berani memaksanya menerima titah? Aku baru pergi sebentar. Kalian sudah berani membungkus wanitaku untuk diserahkan kepada orang lain. Pangeran Bupati, ini adalah titah langsung dari Kaisar Liang kalian sendiri untuk menjadikannya istri dari Raja Beidi kami. Apa kau berniat merusak hubungan baik antara kedua negara? Persetan, hanya karena segerombolan anjing liar dari luar perbatasan seperti kalian. Merasa pantas bicara soal hubungan diplomatik denganku? Xiaoyan, apa yang mau kau lakukan? Itu adalah titah kekaisaranku. Kakak Kaisar, adikmu ini sudah mengatakannya dengan sangat jelas saat perjamuan istana waktu itu. Shen Changning adalah wanitaku. Dia sedang mengandung anakku, kakak Kaisar. Kau ingin mengirimnya pergi untuk pernikahan politik. Apa kau sengaja ingin Raja Beidi membesarkan putraku? Xiaoyan, lancang sekali kau. Kau berani menerobos istana Taiji dengan membawa senjata berlumur darah. Dan sekarang, di depan semua orang, kau malah ingin merebut putri mahkota yang sudah kuhadiahkan kepada putra ketiga. Apa di matamu masih ada aku sebagai kaisar? Ayahanda, tindakan paman kaisar ini sama saja dengan pemberontakan. Di tangannya ada 1 juta pasukan zirah hitam. Dan sekarang dia bersikap seangkuh ini. Jika tidak dihukum dengan tegas, negara ini pasti akan hancur lebur. Ayahanda, mohon hukum seberat-beratnya Pangeran Bupati. Demi menegakkan hukum negara, demi menyelamatkanku. Xiaoyan merobek titah kaisar dan membunuh orang di depan umum. Kaisar tua sudah menanti kesempatan untuk merebut kembali kekuasaannya ini selama belasan tahun. Xiaoyan,
Berani sekali kau bersikap lancang di hadapanku. Mengingat jasa-jasamu yang besar, aku akan memberikan sedikit kelonggaran. Segera cabut stempel perintahnya dan keluarkan dia dari pasukan. Siapapun yang berani menjenguknya tanpa izin tidak akan diampuni. Pangeran, jika dia menyerahkan kekuasaan militer dan dijadikan tahanan rumah, maka kita benar-benar akan kalah telak. Simbol militer sudah diserahkan, dan peta pertahanan itu juga sudah kudapatkan. Untuk drama selanjutnya, sebaiknya kau jangan mengecewakanku. Jadi begitu rupanya, dia menyerahkan simbol militer itu dengan sengaja. Dia sengaja mundur selangkah, agar Kaisar Tua dan Ye Jingyun benar-benar menurunkan kewaspadaan mereka. Shen Changning, oh Shen Changning, pelindungmu kini sudah hancur. Kekuasaan militer sudah lenyap, bahkan orangnya pun sudah dikurung. Sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Atas tuduhan pemberontakan yang dilakukan keluarga Shen, mulai hari ini kepung dan segel seluruh kediaman mereka. Tidak boleh ada satu orang pun yang keluar masuk. Shen Changning, rasa malu yang kau timpakan pada Waner akan kubalas lunas, bahkan hingga ribuan kali lipat. Mari kita bermain pelan-pelan. Setelah kehilangan pelindungku, aku benar-benar menjadi seperti daging di atas talenan Ye Jingxuan yang siap dicincang. Shen Changning, bukankah kau tadi begitu sombong di Aula Taiji? Mana pangeran walimu yang sok berkuasa itu? Kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu sekarang? Hah? Siksa dia seberat-beratnya. Hancurkan tatapan angkuh dan sok sucinya itu, biar dia tahu siapa yang berkuasa di kediaman jenderal ini. Hentikan, jangan pukul lagi. Aku menyerah. Ibu, adik, aku mohon jangan pukul lagi. Sekarang baru memohon, sudah terlambat. Pengawal, seret wanita jalang ini ke gudang kayu dan kurung dia. Jangan beri dia setetes air pun atau sesuap nasi. Kita lihat saja, sampai kapan dia bisa bertahan. Kalau dihitung-hitung, si brengsek yang tidak sabaran itu pasti akan segera datang. Shen Changning jatuh ke dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Bagaimana rasanya? Pangeran ini bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apa sebenarnya yang kamu berikan kepada Xiaoyan? Apa sebenarnya yang sedang kalian rencanakan? Yang mulia, aku salah. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Ya kasih gila itu. Dia sama sekali hanya memanfaatkanku. Setelah dia mendapatkan barang itu, dia langsung menyerahkan kekuasaan militer tanpa ragu sedikit pun. Setelah puas, dia sama sekali tidak peduli aku hidup atau mati. Apa sebenarnya yang kamu berikan kepadanya? Itu peta pertahanan palsu. Yang mulia, dulu kakekku menjaga wilayah barat daya. Mana mungkin dia dengan mudah membawa peta pertahanan yang asli. Bersamanya, peta yang kuberikan kepada Xiaoyan hanyalah peta palsu yang sudah diutak-atik. Lalu di mana peta yang asli? Ada di dalam ruang rahasia peninggalan kakekku. Di sana tidak hanya ada peta pertahanan yang asli, tetapi juga ada buku catatan rahasia milik Anda. Apa katamu? Buku catatan apa? Bukti bahwa Yang Mulia menggelapkan 3 juta tael perak untuk dana militer. Kakekku sudah lama menyimpan buku catatan itu. Apakah Anda pikir bisa tidur dengan tenang setelah membungkamku? Sekali buku catatan itu terungkap ke publik, Anda pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Berani sekali kamu mengancam pangeran ini. Aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku sudah menjadi bidak yang tidak berguna. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawaku sendiri. Asalkan Yang Mulia menulis titah rahasia untuk menjadikanku permaisuri dan membubuhkan cap stempel Anda. Kunci beserta lokasi ruang rahasia itu akan kuberitahukan semuanya. Konyol. Atas dasar apa? Pangeran ini harus menjadikan wanita bermuka dua sepertimu sebagai permaisuri hanya dengan buku catatan dan peta pertahanan yang bisa menggoyahkan kekuasaan Anda itu. Begitu Yang Mulia berhasil meraih impian besar Anda, aku hanyalah burung dalam sangkar yang bisa Anda perlakukan sesuka hati. Gunakan kesepakatan yang pasti menguntungkan ini untuk menukar takhta dunia. Apa Anda tidak berani? Baik, raja ini akan mengabulkan keinginanmu. Ambil ini! Di mana pavilion rahasia itu? Di gunung belakang kuil Hanshan, di luar kota. Di dasar sumur tua yang kering, Chuntao. Nona besar, Anda sudah sangat menderita. Cepat bawa surat keputusan ini dan merangkaklah keluar lewat lubang anjing. Pergilah ke villa tebing di luar kota untuk menemui Pangeran Wali. Katakan padanya, surat keputusan pengangkatan ratu yang telah dicap oleh Ye Jingxuan adalah bukti tak terbantahkan bahwa dia membuat senjata secara ilegal untuk melakukan pemberontakan. Semua saksi dan bukti fisik sudah lengkap. Jadi, Nona besar sengaja memberikan peta itu kepadanya. Tentu saja, petanya memang asli, tapi jalannya adalah jalan buntu. Ye Jingxuan mengira dia sudah memegang kartu as. Padahal sebenarnya,
dia sedang memimpin pasukannya. Langsung menuju jurang kehancuran yang tak berdasar. Ah, siapa di luar? Nona besar, nona kedua mendengarnya. Hamba akan menangkapnya kembali. Jika tidak, rencana kita akan hancur total. Berhenti. Untuk apa menangkapnya? Kata-kata yang kuucapkan tadi memang sengaja agar dia mendengarnya. Apa? Ye Jingxuan itu sangat penuh curiga. Jika dia diam saja dan tidak bertindak, jebakan ini akan sia-sia. Yang kuinginkan adalah agar Shen Wan pergi membocorkan rahasia ini padanya. Saat dia menyadari bahwa peta itu adalah jalan buntu, dan bukti pemberontakannya sudah tak terbantahkan, serta tidak ada jalan lagi baginya untuk mundur, coba tebak apa yang akan dia lakukan. Dia pasti akan nekat melakukan apa saja demi bertahan hidup. Benar sekali, ketika sudah terdesak tanpa jalan mundur, satu-satunya pilihan adalah melakukan kudeta. Pergilah, malam ini ibu kota ditakdirkan akan dibanjiri oleh aliran darah. Yang mulia gawat. Kita dijebak, kita semua masuk jebakan. Kenapa kamu berteriak ketakutan seperti itu? Peta pertahanan itu ternyata jebakan. Nona besar sendiri yang mengatakannya. Surat rahasia yang mulia cap telah berubah menjadi bukti fatal yang mematikan. Sudah diserahkan kepada Xiaoyan. Di mana-mana dipenuhi oleh pasukan militer. Mereka dan kaisar sama saja sedang menggali kuburan mereka sendiri. Yang mulia, Shen Changning. Yang mulia Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita segera melarikan diri. Melarikan diri? Di bawah kolong langit ini, semuanya adalah wilayah kekuasaan kaisar. Kemana pangeran ini bisa melarikan diri? Karena kalian tidak memberi jalan hidup bagi pangeran ini. Jeta, maka mari kita semua masuk neraka bersama-sama. Prajurit, sampaikan perintah pangeran ini. Nyalakan api suar. Kumpulkan 50.000 prajurit pribadi di luar kota. Segera serang kota. Tutup rapat ke 9 gerbang kota. Siapapun dilarang keras untuk keluar masuk. Malam ini juga, ikuti pangeran ini untuk meratakan aula Taiji. Rebut takhta dan bantai para jenderal. Jalan, cepat jalan. Haha! Shen Changning, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kau ingin menjebak dan menjatuhkanku? Naif sekali. Pangeran ini sudah mengendalikan situasi sejak lama. Setelah malam ini berlalu, cat dunia ini akan menjadi milikku, dan kau hanya bisa bersujud dengan hina di bawah kakiku. Memohon belas kasihan seperti seekor anjing, yang mulia memang sangat cerdas. Hanya saja, aku tidak tahu apakah 50.000 prajurit pribadi. Yang mulia, cukup untuk melapisi ubin lantai aula Taiji ini menjadi hamparan karpet darah dan daging. Ajal sudah di depan mata, tapi kau masih saja keras kepala. Tunggu sampai pangeran ini membantai si tua bangka itu. Uledai, orang pertama yang akan kujadikan tumbal bendera perang adalah dirimu. Anak durhaka, kau benar-benar binatang keparat. Aku belum mati. Beraninya kau membawa pasukan untuk mendesak takhta dan memberontak. Ayahanda, Anda sudah tua. Takhta ini sudah seharusnya Anda serahkan sejak lama. Anda yang menjebak dan menyudutkanku. Jadi jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Segera keluarkan titah turun takhta. Kau, haha, seluruh kerajaan ini akhirnya jadi milikku. Semuanya kini milikku. Gawat yang mulia. Di luar sana dipenuhi oleh pasukan. Hei, kita sudah dikepung. Kita benar-benar dikepung? Apa? Mustahil, itu benar-benar mustahil. Xiaoyan sudah dilucuti kekuasaan militernya dan ditahan. Dari mana datangnya pasukan? Hei, aku yang membawanya. Paman Kaisar, bukankah paman sedang ditahan? Dari mana paman mendapatkan lencana macan itu? Kau berani menentang titah Kaisar dan mengerahkan pasukan secara sepihak. Kaulah yang sebenarnya sedang memberontak. Putra ketiga, kau memang selalu tidak sabaran. Jika aku tidak memainkan drama perebutan kekuasaan ini, bagaimana mungkin kau bisa seyakin ini bahwa kemenangan ada di tanganmu? Hingga kau begitu terburu-buru membawa pasukanmu untuk masuk ke dalam perangkap ini? Perselisihan di aula Taiji, kebocoran rahasia di kediaman, semuanya ternyata palsu. Ini semua adalah jebakan, sebuah jebakan mematikan yang memang dirancang khusus untukku. Kalian semua bersekongkol untuk menjebakku. Ye Jingxuan, tanganmu yang mana yang berani menyentuhnya? Jangan mendekat, pergi, jangan mendekat. Paman Kaisar, jika engkau berani melangkah satu langkah saja, akan kubuat dia mati bersamaku. Xiaoyang, ternyata seorang sepertimu bisa merasa takut juga. Dewa kematian yang agung dan ditakuti.
ternyata bisa dikendalikan hanya oleh seorang wanita. Berlututlah sekarang juga dan serahkan lencana macan itu. Jika tidak, aku akan langsung menghabisi nyawanya. Ye Jingxuan, jika kau berani menyentuh sehelai saja rambutnya, aku bersumpah akan mencabik-cabik tubuhmu sampai mati. Yang mulia, jangan. Diam kau. Xiaoyan, pergi. Cepat pergi dari sini. Yang mulia Mi, apa kau melupakan satu hal? Aku, Shen Changning, adalah putri sah dari keluarga jenderal perang. Keluarga kakekku telah turun-temurun menjaga perbatasan negara ini. Apa kau benar-benar berpikir aku hanya seperti wanita bodoh di halaman belakang? Yang bisa kau tindas sesukamu, apa? Kamu gila ya? Kalau sampai meleset 1 inci saja, nyawamu bisa melayang. Itu karena aku tahu pedang pangeran jauh lebih cepat dari pedangnya. Setelah kembali nanti, aku akan membuat perhitungan denganmu perlahan-lahan. Lepaskan aku, pelayan rendah seperti kalian berani menyentuhku. Ye Jingxuan, Shen Wan E. Dulu, kalian menipu dan merebut kekuasaan militer keluarga kakekku, menggelapkan dana militer, bahkan menggunakan cara kotor demi merusak kesucianku. Kalian berdua, pasangan penjahat yang licik ini, apa kalian benar-benar berpikir bahwa negeri ini bisa kalian permainkan sesuka hati? Shi Changning, kaulah yang menjebakku. Memang aku yang menjebakmu. Kalau bukan karena keserakahanmu yang ingin merebut takhta, kalau bukan karena sifatmu yang dingin dan kejam, demi menyelamatkan nyawamu sendiri, tanpa ragu, menulis surat pernyataan untuk menjadikanku permaisuri, bagaimana mungkin kamu bisa berakhir mengenaskan seperti ini? Ini semua adalah karma untukmu. Adikku, kau selalu bilang bahwa kau sangat mencintainya. Tapi begitu bencana datang menghadang, kau malah ingin mencampakkannya dan melarikan diri sendirian? Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Kakak, Pangeran Agung, semua ini karena aku dipaksa oleh Pangeran Ketiga. Dialah yang ingin memberontak. Rencana jahat itu juga dia yang mengusulkannya. Aku tidak bersalah. Wanita kejam ini berani mengkhianatiku. Jelas-jelas kamulah yang cemburu padanya. Kamu yang memberikan ide ini padaku. Katamu, asal kita bisa menghancurkannya, kita bisa merebut segel militer. Bukankah itu kamu, wanita berhati ular yang kejam? Kau yang menghasutku. Melihat mereka saling tuduh demi menyelamatkan nyawa masing-masing, rasa dendam di hatiku akhirnya sirna tak bersisa. Cukup, mendengarkan omong kosong para semut tak berguna ini hanya akan mengotori telingaku. Ye Jingxuan atas tindakan makar merebut takhta, gelarnya dicopot menjadi rakyat biasa dan dihukum penjara seumur hidup di menara es kematian. Adapun wanita yang menggunakan obat kotor ini, Paman Kaisar, tolong ampuni nyawaku, cepat selamatkan aku. Cepat lari. Bagus, bagus, bagus sekali. Hari ini berkat kecerdasan luar biasa dari adikku dan gadis Shen yang telah mengatur rencana ini, kita berhasil melenyapkan putra durhaka yang berkhianat pada liang agung kita. Adikku berjasa besar dalam memadamkan pemberontakan dan menyelamatkan nyawaku. Kau benar-benar tiang penyangga. Liang agung kita, adikku gadis Shen, hari ini ancaman besar kita akhirnya musnah. Aku sendiri yang akan menuangkan dan menawarkan segelas arak perayaan ini untuk kalian, sebagai ungkapan rasa terima kasihku. Silakan diminum. Bau pahit dan anyir. Aroma ini adalah racun Qi Anjun. Racun mematikan yang bisa membunuh seketika. Kaisar tua itu bahkan tidak sabar menunggu sedetik pun. Dia ingin meracuni kita sampai mati malam ini juga. Pangeran, jangan sentuh. Lancang sekali kau, Shen Changning. Beraninya kau bersikap tidak sopan di hadapan kaisar. Yang mulia, cangkir arak ini telah dicampur dengan racun mematikan yang sangat langka dari wilayah barat. Sekali diminum, tidak akan ada obat yang bisa menyembuhkannya. Yang mulia baru saja mencopot gelar Ye Jingxuan yang berkhianat itu menjadi rakyat jelata dan menjebloskannya ke penjara bawah tanah hukuman mati. Sekarang setelah bahaya baru saja mereda. Apakah Anda sudah begitu terburu-buru membuang busur setelah burungnya habis diburu? Kurang ajar, omong kosong macam apa ini? Pengawal, seret wanita sombong ini, tangkap wanita iblis yang tidak tahu diri ini sekarang juga. Kakak Kaisar, apa pikiranmu sudah mulai pikun karena usia tua? Kau pikir, kenapa aku berani berjalan sendirian masuk ke dalam aula Taiji ini? Kau benar-benar berpikir 100.000 pasukan zirah hitam di luar sana. Datang hanya untuk menjaga pintu gerbangmu? Kau rupanya sudah tahu sejak awal. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup di antara kilatan pedang dan pertumpahan darah. Trik murahan kakak kaisar yang licik ini bahkan tidak ada apa-apanya bagiku. Lapor pangeran, 9 gerbang istana kekaisaran telah sepenuhnya kita kuasai.
30.000 prajurit pengawal istana telah menyerahkan senjata mereka dan menyerah. Coyang, apa kau berniat membunuh kaisar dan merebut takhta? Sejarah tidak akan pernah memaafkan tindakanmu. Membunuh kaisar? Aku tidak ingin mengotori tanganku untuk itu. Kakak kaisar, tulis saja dekret turun takhta itu sekarang. Dengan begitu, kau masih bisa pergi ke istana peristirahatan di gunung belakang dan menikmati masa tuamu dengan damai sebagai kaisar emeritus. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Dia menang dan aku pun menang. Segala siasat licik dan penghinaan di masa lalu kini telah lunas terbayar. Dunia ini akhirnya kembali tenang dan damai. Bersama-sama menikmati takhta kemenangan. Daulat tuanku, semoga Baginda panjang umur, beribu-ribu tahun lamanya. Baginda Raja baru saja naik takhta. Namun, istana belakang masih kosong melompong. Hamba memohon dengan sangat agar Baginda segera mengadakan pemilihan selir demi mengisi istana belakang dan memperkukuh fondasi negara kita. Kami sekalian mendukung Baginda. Terlebih lagi, secara hukum, aku juga pernah menjadi tunangan mantan pangeran Ye Jingxuan. Mengangkat selir, Ci, Menteri Upacara, apa kamu sudah bosan hidup sampai berani mencampuri urusan keluarga kami? Mengisi istana belakang adalah urusan negara, Baginda Sa. Nona besar Shen bagaimanapun juga pernah memiliki keterikatan pertunangan dengan mantan pangeran. Khawatir dia tidak pantas berada di tempat terhormat ini dan tidak layak untuk menjadi ratu pelindung seluruh negeri. Kerajaan kami hanya butuh seorang ratu yang bersedia berbagi suka dan duka bersama kami, yang berdiri sejajar di sisi kami. Dia, Shen Changning, pernah menyelamatkan nyawa kami, memadamkan pemberontakan demi kami, dan merupakan satu-satunya istri sah yang kami akui seumur hidup kami, mulai hari ini dan seterusnya. Kekaisaran Daliang menghapus seluruh sistem selir. Hanya akan ada satu orang ratu saja. Siapapun yang berani mengungkit masalah pemilihan selir lagi, atau menunjukkan sedikit saja rasa tidak hormat kepada ratu, maka bersiaplah untuk dihukum mati tanpa ampun. Chang Ning, waktu di dasar jurang dulu, kamu bertanya apakah aku berutang 2 nyawa padamu, kan? Sekarang, aku akan membayar semuanya dengan seluruh kekaisaran ini dan setiap sisa hidupku. Apakah kamu puas? Bolehlah. Semua tergantung bagaimana sikap Baginda mulai sekarang. Cahaya matahari menerobos masuk dari celah tirai, menghalau seluruh mendung kelabu di masa lalu. Mulai hari ini dan seterusnya. Di seluruh wilayah kekaisaran Daliang yang luas ini, dia akan mendampingiku untuk memimpin dunia. Di sepanjang tahun-tahun yang panjang dan penuh keindahan ini, aku akan terus mendampinginya hingga rambut kami memutih, takkan pernah terpisahkan.